Saya tadi katakan bahwa ada sesuatu yang paling penting adalah tadi. Filipi pasal 4 ayat 8 berbicara, banyak orang-orang percaya, ya apa? Inginnya diberkati, inginnya tadi apa? Inginnya bahwa segala sesuatu nyaman dalam hidupnya. Dia katakan saya mau diberkati oleh Tuhan, tapi dia tidak tahu caranya diberkati oleh Tuhan. Dia mau diberkati tapi dia mau supaya tadi dia memaksa Tuhan diberkati, dan banyak akhirnya apa? Orang kecewa Bapak Ibu. Bahkan orang-orang yang bernyanyi kadang-kadang kecewa dan akhirnya apa? Meninggalkan Tuhan. Karena apa? Dia pikir bahwa dia sudah mengenal Tuhan, dia pikir bahwa dia adalah tadi sudah memberikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada satupun, ya saya mau katakan bahwa apa yang kau berikan itu mempunyai dampak kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau sampaikan, Alkitab berbicara bahwa tidak ada satupun dari kebaikan kita adalah mempunyai dampak. Karena kebaikan kita adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Kau tidak bisa merubah apapun juga. Bahkan kalau saya memberikan makan 1.000 orang tiap hari Bapak Ibu, masih ada 7 miliar orang. Masih ada ratusan juta orang miskin di dunia ini. Gak ada artinya. Kalau banyak Bapak Ibu sekarang namanya protester. Bahasa Inggrisnya itu protester, supporting dan protester. Jadi artinya apa? Selalu mengatakan bahwa dia memprotes sepertinya bahwa dia mempunyai kebenaran, dan dia katakan bahwa kebenarannya adalah dirinya. Bapak Ibu, God. Alkitab berbicara bahwa semua kebenaran kita, semua daripada apa yang kita lakukan, semua apa yang kita gunakan, itu semuanya gak berarti bagi Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, oleh karena itu kita mau belajar bagaimana supaya hidupmu berarti, menjadi berarti bagi dirimu, berarti bagi Tuhan. Jangan katakan bahwa kalau saya lakukan sesuai dengan kebenaran saya, maka Tuhan akan memberkati saya. Bukan. Kau harus tahu bagaimana Tuhan bekerja. Tadi saya protes sama istri saya Bapak Ibu di jalan. Saya katakan, saya mengatakan setelah melihat yang lama-lama, saya nggak mau adakan Angel Festival tahun ini ataupun KKR. Yang repot tuh cuma saya sebagai pengkhotbah, sebagai tadi saya nanti doa puasa dan lain sebagainya. Yang lain peduli amat Bapak Ibu, kadang-kadang saya katakan. Banyak orang nggak peduli. Bahkan yang datang juga kadang-kadang nanti hanya tinggal sedikit. Bapak Ibu. Dan pagi-pagi saya lihat cuaca yang ini. Udah berhari-hari cuaca mendung Bapak Ibu. Cuaca nggak bagus. Saya katakan sudah doa untuk orang sakit, sekarang doa juga untuk cuaca. Nambah berat bebannya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, Tuhan ingatkan. Bayangkan, saya diingatkan ketika dalam tadi kejadian di dalam 1 Raja-Raja 18. Coba kita lihat 20. Pada saat itu di Israel, Bapak Ibu, hidup seorang nabi. Nabi yang sangat powerful. Nabi yang sangat dipakai Tuhan dengan dahsyat. Sehingga saat itu dia adalah salah satu daripada manusia yang pergi ke sorga tidak melalui kematian. Dia pergi ke sorga dengan kereta api Bapak Ibu. Ya bukan kereta api tutut gitu Bapak Ibu, tapi kereta daripada yang berapi, dan Tuhan mengangkat dia. Coba kita lihat daripada apa yang dilakukan di dalam suatu dunia yang penuh dengan dosa. Ya. Ahab ya, dia menantang daripada kuasa-kuasa kegelapan.
Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi daripada nabi-nabi Baal. Pada saat itu orang Israel menyembah yang bukan daripada Tuhan, yang bukan daripada Yahweh, yang bukan yang menjadi berkat daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Sekali lagi, terlalu banyak yang namanya Tuhan. Dari dulu kita mau tahu Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita semua, Alkitab berbicara terlalu banyak yang namanya ilah. Kalau dikatakan ilah ataupun Allah ataupun Tuhan Allah, maka itu adalah sebenarnya sesembahan. Sesembahan, apakah sesembahan itu pencipta langit dan bumi? Ya, itu tergantung manusianya. Tapi Bapak Ibu, daripada Allah-Allah ini ataupun ilah-ilah ini adalah membuat daripada kuasa-kuasa atmosfer rohani yang membuat engkau tidak mengenal daripada Tuhan yang benar. Sehingga apa? Sehingga ketika kita katakan bahwa saya menyembah Tuhan, Bapak Ibu, kadang-kadang bahwa Tuhanmu bukan Tuhan yang dalam Alkitab. Kadang-kadang Tuhan kita yang kita sembah bukan Tuhan yang dalam Alkitab. Itu sebabnya gak ada kuasanya. Itu ya sebabnya gak ada power, gak ada kuasa. Hidupmu menjadi hidup yang biasa-biasa. Hidupmu hanya menyembah pikiranmu. Hidupmu menyembah daripada perasaanmu. Tapi Alkitab berbicara bahwa Tuhan yang kita sembah bukan hanya pencipta langit dan bumi. Dia yang mengatakan pencipta langit dan bumi. Sehingga artinya apa? Tuhan yang mana? Tuhan yang itu. Nah, pada saat itu orang Israel menyembah Baal. Coba kita lihat, bayangin Bapak Ibu. Bangsa pilihan menyembah Tuhan yang bukan Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Bangsa yang dipilih Tuhan. Jangankan kita Bapak Ibu, ini bangsa Israel. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, nyembahnya bukan menyembah. Bukan tadi berdasar atau memberikan hidupnya kepada daripada Tuhan yang benar. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu. Ada punya nabi lagi, nabi Baal itu punya nabi juga. Dia bernubuat juga demi Natal selama Baal. Ya, dia katakan, hidupmu nanti, saya melihat kamu nanti menikah dengan perempuan yang begini-gini, cantik, kamu punya berkat, kamu punya rumah, atau apa. Dia juga bernubuat, dia punya nabi juga, dia juga bisa bohong Bapak. Tapi apa yang terjadi? Hidupmu tidak akan berubah, tidak punya kuasa. Karena apa? Semua yang diomongkan adalah tadi semua hanya suatu kuasa yang tidak mempunyai kuasa. Ayat 21. Terus. Lalu Elia, jadi Elia sudah menantang. Mana Tuhan yang benar? Yang Baal ini yang kamu percaya di seluruh Israel, yang nabinya juga banyak. Elia cuma sendiri nabi Tuhan. Nabi Yahweh. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Bercabang hati. Kalau Tuhan, kalau Yahweh itu Tuhan. Kalau Yahweh saya mengatakan supaya kita jangan ngomong-ngomong apa-apa, belum apa-apa, saksi Yehova. Aduh, saya udah Kristen sejak keluar dari kandungan, saya udah Kristen, nggak usah menjudge, ya. Artinya Yahweh yang berbicara memang itulah namanya Yahweh. Berapa lama lagi bertimbang? Kalau Yahweh itulah yang sebenarnya, ikutlah dia. Tapi kalau Baal itu artinya Tuhan. Tuan. Kalau itu Tuhan itu yang benar-benar adalah Elohim yang harus disembah, ikutlah dia. Dan apa yang katakan? Rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Hati yang bercabang. Tunggu aja. Bapak Ibu, Tuhan gak suka hati-hati yang tadi. Yang bercabang-cabang. Karena apa? Dia gak tahu. Kau itu apa? Putih atau hitam? Ya gak tahu. Terlalu banyak orang Kristen. Orang percaya artinya mempunyai itu hati tadi, ya diam aja kalau perlu.
Kadang-kadang ketika dikatakan, apakah ketika kau dianiaya kau diam? Diam itu ngumpat. Tapi Bapak Ibu saya mau sampaikan bahwa Tuhan membuat kita mempunyai kuasa. Kalau kita menyembah Tuhan yang benar. Nah, ayat 22 lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Yahweh. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Wah, bayangin Bapak Ibu. Mereka bernubuat kemana-mana, ngomong palsu, buat apa? Buat pengajaran, buat apa? 450 orang. Ya. Ayat 23. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Ayat 24 terus. Kemudian biarlah kamu memanggil nama tadi, nama Allahmu, nama daripada yang kamu sembah itu. Dan aku pun akan memanggil nama Yahweh, Tuhanku. Maka Tuhan ataupun Allah mana, ataupun sesembahan mana yang benar-benar, yang menjawab dia dengan api, dialah daripada yang benar. Seluruh rakyat menyaut katanya, baiklah demikian. Udah gak ada, sudah tantangan terakhir Bapak Ibu. Sekarang lihat aja, mana yang benar, Yesus atau bukan. Ya, kalau kau bukan tadi, banyak orang berdebat dengan Yesus apa ini, Yesus Tuhan atau bukan. Kalau saya mengatakan biar dilihat, Tuhan kita yang akan membuktikan siapa yang benar. Ya, karena Alkitab ajarkan itu. Apakah itu orang spiritual, apakah itu adalah orang-orang yang artinya radikal? Enggak Bapak Ibu. Alkitab enggak ngajarkan. Tapi supaya kau tahu bahwa apa yang kau sembah, siapa yang kau sembah, bukan khayalan manusia. Ayat 25. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah dahulu karena kamu ini banyak, sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Terus mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal. Dari pagi sampai tengah hari katanya, ya Baal jawablah kami. Tetapi tidak ada suara. Ya Tuhan jawablah kami, gak ada suara. Ya. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Ayat 27. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Tuhan? Dialah Allah. Mungkin dia lagi renung, mungkin dia ada urusan, mungkin dia berpergian, barangkali dia tidur dan belum terjaga. Elia ngejek aja. Katakan, itulah tadi Tuhan. Itulah Allahmu. Ya, 28. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Seperti kebiasaan mereka sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Ayat 29, sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada perhatian. Kalau salah berdoa, nyembah yang pikiran kita nggak ada nggak ada suara, nggak ada yang jawab, nggak ada kuasa. Akhirnya kata Elia, kenapa? Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ayat 31, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ayat 22, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit di sekeliling mezbah itu, yang dapat memuat 2 sukat benih.
Wah, besar tuh Bapak Ibu. Ada digali yang sampingnya itu 2 sukat, artinya bisa hampir 1 meter. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuanglah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka membuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Ayat 35, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. 36, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia. Nabi Elia datang dan berkata, ya Tuhan, Elohim yang disembah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Elohim, engkaulah yang patut disembah, engkau yang harus disembah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambaku, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Terus, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah yang layak disembah. Dan engkaulah yang membuat hati mereka menjadi bertobat. Ayat 38. Lalu apa yang terjadi? Turunlah api Tuhan menyambar. Habis korban bakaran itu. Kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu juga habis dijilatnya. Ayat 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka dan berkata, Yahweh, dialah Elohim, dialah yang patut disembah, dialah Tuhan, dialah yang benar. Bapak Ibu, kita bisa lihat kenapa banyak doa kita saat. Karena kita tadi menyembah ataupun memanggil Tuhan yang salah. Apakah Tuhan akan menjawab doamu? Apakah Tuhan daripada Yesus Tuhan kita? Alkitab berbicara, Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa kau datang kepada Yesus? Karena hanya melalui namanya kau sampai kepada tadi Tuhan yang dahsyat itu. Berkali-kali saya bilang, Tuhan tuh gak Superman, ada sosoknya satu terus dia jagoan. Tuhan Alkitab gak begitu. Terus dia katakan ting 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 ting, terus habis itu perang sana. Bukan Bapak. Dia adalah roh. Kalau kau mau berjumpa dengan Tuhan yang benar, hanya ada satu cara, katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dialah yang menebus saya dan membuat saya bisa tadi melakukan perkara-perkaranya. Karena dikatakan bahwa, coba Yohanes pasal yang 17 adalah ayat 3. Bagaimana? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Mengenal engkau daripada pencipta itu. Melalui apa? Melalui daripada Yesus yang telah kau utus. Melalui Yesus yang ada dalam dunia ini. Kalau enggak, walaupun percaya dengan Tuhan, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Kau tidak punya kuasa. Hanya Yesus yang tadi membawa engkau sampai kepada Tuhan yang benar. Akhirnya Yesus yang akan membuat tadi segala doamu dijawab. Nah, tadi Bapak Ibu saya katakan, bayangkan ketika kita akan KKR 18, 19, 20.
bukan hanya berdoa bagi orang sakit, tapi belum aja KKR udah banyak yang sakit. Bayangkan kuasa iblis, kuasa setan maksudnya menyerang data tadi. Belum ada KKR tapi sudah orang-orang banyak yang sakit Bapak Ibu. Tapi tadi ketika kita tadi hanya untuk menunjukkan daripada kuasanya, maka Tuhan apa? Alkitab berbicara bahwa Yahweh ataupun Tuhan pencipta alam semesta mengirimkan api ke dalam dunia. Nah, coba balik lagi. Setelah itu apa lagi? Apa yang terjadi? Setelah itu Tuhan merubah ketika orang Israel bertobat. Saya nggak teruskan dulu tadi karena itu nanti horor. Setelah itu kejadiannya horor Bapak Ibu. Ya, supaya nggak diinikan sepertinya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang horor. Tapi yang saya mau sampaikan adalah setelah itu maka segala dosa, bahkan Bapak Ibu, Alkitab berbicara bahwa Israel yang sudah tidak pernah hujan selama 3 tahun, langsung hujan Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Tadi saya katakan sama istri saya, apakah untuk KKR ini Tuhan merubah musim sehingga enggak hujan? Bayangin Bapak Ibu. Tapi Alkitab berkata gini, dia bisa lakukan itu. Bayangkan suatu musim yang 3,5 tahun tidak hujan. Karena pertobatan, tiba-tiba datang hujan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau hidup kita benar, kalau hidup kita ada di dalam rencana Tuhan, Alkitab berbicara, Tuhan berbicara, kau bukan hanya merubah daripada orang sekitarmu, tapi kau juga merubah sampai kepada ujung-ujung bumi. Kau menjadi saksiku di mana Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita semua. Yang pertama adalah Tuhan memanggilmu untuk mengenal siapa Dia. Jangan membuat Tuhan yang semaumu. Jangan buat sepertinya saya orang Kristen, saya mau hidup begini-gini, saya kalaupun saya dosa, kalaupun saya lakukan dosa, nggak apa-apa. Karena kau juga kalaupun melakukan dosa, kau juga nggak pernah ingat Tuhan. Saya mau sampaikan, pertama adalah kenallah Tuhanmu. Kalau kau mau diberkati hidupmu, kenallah Tuhanmu. Apa yang Tuhan mau daripadamu. Jangan sembah seperti yang kau mau. Bapak Ibu, seperti tadi. Nanti habis ini saya nggak pernah ngomong perpuluhan Bapak Ibu. Saya nggak pernah ngomong daripada mengenai keuangan. Tapi saya mau kita semua diberkati. Karena kami pun sudah diberkati. Ketika tadi kau mau diberkati, Alkitab berbicara tadi adalah ketaatan. Nggak ada cara lain. Dari awal saya mau sampaikan tadi, Filipi pasal 4 berbicara kalau kau mau bertumbuh, pertama adalah lihat pikiran kita. Ketika kita datang ke gereja, jangan ada tadi pikiran-pikiran yang lain. Bebaskan pikiranmu, saya mau datang.
Ketika saya mau datang tadi, saya tidak curiga dengan pendeta ini. Kau menyembah Tuhan yang lain. Kalau kau curiga sama saya ketika misalnya, ini di media sosial. Saya mau sampaikan kepada kau. Ketika kau melihat the throne, lihat orang nari-nari, terus katakan itu Tuhan yang... Pikiran yang salah membuat engkau ke jalur yang salah. Amin. Pikiran yang salah membuat kita ada di jalur yang salah. Tapi ketika pikiran kita bebas, Alkitab katakan Bapak Ibu, kalau itu bukan Tuhan, tidak ada jawaban. Tapi kalau itu Tuhan, maka dia akan menjawab. Sesuai dengan tadi apa yang kau mau. Oleh karena itu, ketika kita mau diberkati, apa yang mau kita lakukan? Gak ada cara lain. Mulai dari Yakub sampai sekarang, hanya ada satu cara, adalah menabur. Kau tidak ada cara lain. Kalau kau mengatakan Tuhan saya tidak pernah mau memberi kepada gereja, tidak mau memberi bagi pekerjaan Tuhan, tidak mau memberi tadi. Kau menyembah Tuhan yang lain. Cek daripada hidupan. Malaikat pasal 5 berbicara, lihatlah. Kalau hidupmu susah terus, berarti kau menyembah Tuhan yang lain, salah jalan. Karena ketika kau melakukan, kau lakukan yang salah. Yang pertama. Oleh karena itu, kalau diberkati, berikan kepada Tuhan. Berikan hati yang tulus, Tuhan. Aku berikan uangku. Aku tahu kau akan membuat ini kembalikan berlipat kali ganda. Malaikat pasal 5, dan ujilah aku. Tidakkah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkatimu berlimpah-limpah. Ketika kau memberi, dia akan memberi. Elia di sungai Kerit sebelum ini. Setelah ini juga Elia tadi. Ketika dia tidak ada makanan, siapa yang didatangi? Yang didatangin adalah janda Sarfat. Apa yang janda Sarfat lakukan? Dia katakan, beri dulu kepada aku tepung dan minyak. Maka setelah itu, maka mujizat terjadi. Gak ada Bapak Ibu orang katakan, buktiin dulu Tuhan datang, maka mujizat akan mujizat dulu baru saya kasih. Waduh, salah Bapak Ibu. Yang pertama, ingat, jangan salah meminta. Apa yang kau imani, itulah yang kau lakukan. Kalau kau lakukan tidak seperti yang Alkitab katakan, berarti imanmu salah. Tuhanmu juga salah. Kalau nama Tuhan pencipta langit dan bumi, Bapak Ibu semua juga dari dulu itu Alkitab katakan Baal aja itu artinya Tuhan juga. Ya. Oke? Tapi yang saya mau sampaikan pada saat ini bahwa Tuhan adalah menjawab. Bukan hanya menjawab doa, tapi dia juga menjawab siapa Tuhan yang benar. Nah yang kedua Bapak Ibu, kita mau sampai kepada. Yang kedua adalah Tuhan membuat engkau mengenal dia. Supaya apa? Supaya engkau ada di dalam rencananya. Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan berkali-kali. Saya berdoa, ini anak-anak kecil ada juga. Ya ada gak? Saya sampaikan. Sebenarnya dosa yang terbesar itu apa sih? Selain tadi, ya, selain daripada mendinai daripada Roh Kudus. Apakah dosa seks?
Di gereja-gereja banyak-banyak mengatakan dosa seks. Kalau kamu sudah hamil saya tidak akan berkati. Sepertinya dosa seks adalah dosa yang sangat-sangat tadi. Ya, dosa yang sangat-sangat nggak bagus. Tapi Bapak Ibu saya mau sampaikan begini. Gak ada dosa yang tidak diampuni. Sekali lagi, dosa itu, dosa seks akan menghancurkan hidupmu. Kalau dosa yang lain, dia hanya sekali lakukan sudah selesai. Tapi dosa seks, ketika kau lakukan, dia akan hancurkan hidupmu. Oleh karena itu apa? Yang kedua yang saya mau sampaikan, dia punya rencana. Selalu berbicara mengenai rencana Tuhan. Dia ampunimu, tapi dia ubah hidupmu. Yang kedua, ketika kau datang kepada Tuhan, saya mau sampaikan, Tuhan mau ubah hidupmu. Amin. Tuhan mengubah hidup kita. Kalau kau tidak ingin dirubah, jangan minta berkat. Karena kau tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kau mau dirubah, dosa apapun juga, Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Amin. Hidupmu harus berubah. Hidup saya harus berubah. Tuhan saya mau berubah. Kalau kau berubah, Alkitab katakan tadi, saya mau sampaikan bahwa Tuhan akan merubah hidupmu. Hari Jumat, hari Kamis, si Chris kamu minta doa sama saya ya. Saya doakan. Apakah dijawab? Tuhan menjawab. Amin. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, saya mau sampaikan yang terakhir adalah begini. Bahwa ingat segala dosa bisa diampuni. Tapi tadi Tuhan mau kau berubah. Amin. Segala dosa bisa diampuni tapi kau harus berubah. Kita harus berubah. Oleh karena itu ketika kita berubah maka ada kuasa untuk berjalan Bapak Ibu. Ada kuasa untuk melakukan hal-hal yang besar. Saya percaya kalau semua daripada kita berpikir tadi adalah saya berubah, maka hidupmu pasti berubah. Tapi jangan katakan ampuni saya, tapi kau tidak pernah berubah. Terlalu banyak anak-anak muda, ya, kau mau diampuni tapi nggak mau berubah. Saya mau sampaikan bahwa kau menyembah Tuhan yang salah. Yesus tidak pernah mau mengampunimu. Ataupun dia mati bagimu adalah untuk mengubah hidupmu. Masalah dosa gampang. Tapi masalah bagaimana kau bisa hidup dengan kelimpahan adalah karena kau berubah. Yang ketiga Tuhan katakan, ketika awal-awal lawatan Tuhan dahsyat Bapak Ibu, saya nggak pernah doa semua penyakit yang lumpuh, yang tadi semua tiba-tiba sembuh. Saya sampai katakan, kenapa Tuhan? Kenapa terjadi mujizat tanpa segala sesuatu? Tuhan katakan, kalau mujizat itu gampang, yang penting iman.
Tapi yang terbesar adalah Tuhan katakan kepada saya, berikan hidupmu bagi kemuliaan-Ku. Yang terakhir Bapak Ibu, berikan hidupmu bagi kemuliaan Tuhan. Masuk tadi, Alkitab berbicara tadi, semua yang benar. Semua, dengar sekarang, sama, dengar semua. Dengar, gak usah pelajari ini. Dengar, saya mau sampaikan gini. Semua yang benar. Ketika pelajaran kita, saya ajarin rohani. Semua yang benar, ketika kau ada dalam pikiran yang benar, segala sesuatu akan menjadi benar. Hadirat Tuhan ada. Ya, kenapa Bapak Ibu saya nggak pernah takut KKR? Karena tadi, ketika pikiran saya benar, maka tiba-tiba kuasa itu datang. Yang kedua, semua yang mulia. Ya, semua yang mulia, saya sampaikan Tuhan mulia itu apa? Mulia adalah tadi ketika kau berikan sesuatu yang indah. Kalau tempat ini jorok Bapak Ibu, ya, masuk ke sini, apakah kau bilang tempat ini mulia? Ya. Tapi ketika tadi pikiranmu dan kau melihat sesuatu yang indah, terjadi sesuatu yang namanya adalah, saya mau sampaikan adalah kemuliaan Tuhan, keindahan di dalam hidupmu. Hadirat Tuhan itu sangat indah Bapak Ibu. Silakan daripada pemain musik. Saya mau kita semua mengerti. Yang terakhir adalah ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Adalah tadi, biarlah kau bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Keindahan Tuhan. Sehingga apa? Saya percaya kalau kau mengalami keindahan Tuhan, gak ada tempat yang kosong. Karena apa? Kenapa saya puluhan tahun jadi pendeta Bapak? Karena ada sesuatu yang enak, bukan yang enak Bapak itu, tetapi yang mulia. Kenapa banyak daripada pendoa-pendoa yang bertahan? Tantangan banyak. Apakah karena dapat tadi dia adalah dapat gaji besar? Enggak. Semua yang mulia. Amin. Begitu juga penari. Kenapa kau jadi penari? Karena ada sesuatu yang mulia yang kau rasakan. Oleh karena itu jangan lepaskan itu. Kalau itu kau lepaskan, kau akan bertahan sampai tadi, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kalau kita suka dengan hal itu, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh, ku angkat tanganku menyembahmu Bapa, dan tersungkur di tahtamu. Ku lihat saja kemuliaan-Mu Bapa, ku sembah Kau seumur hidupku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku menyembahmu Bapa, dan tersungkur di tahtamu. Ku lihat wajah kemuliaan-Mu Bapa, ku sembah Kau seumur hidupku. Bapak Ibu tadi, oleh karena itu tadi saya katakan, dia mau kau mengenal dia. Oleh karena itu berdoalah dengan benar di dalam nama Yesus. Dan ketika kau berdoa kepadanya, maka
Dia akan menjawab doamu. Yang kedua, kalau kau mau diampuni, ubah hidup. Karena bukan soal dosa. Dosa semua diampuni. Tapi dia punya rencana bagimu. Amin. Amin. Dan yang ketiga, yang Tuhan mau adalah tadi, kau mengalami kemuliaannya. Amin. Bapak Ibu, dunia gak semakin baik. Bagi orang-orang percaya, mungkin tantangan kau banyak. Tapi ketika kemuliaannya, sukacita itu, keindahan itu ada dalam hidup. Amin. Kau tidak akan mundur. Ya, dengan tadi, saya mau sampaikan sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya. Bukan pengetahuanmu yang akan menyelamatkanmu. Tapi jamahannya itu akan membuat kemuliaan Tuhan hadir dalam hidup. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tiada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, yang buta melihat. Dalam nama Tuhan Yesus, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tiada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, yang buta melihat. Dalam nama Tuhan Yesus, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tiada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, yang buta melihat. Dalam nama Tuhan Yesus, yang lumpuh berjalan. Sekali lagi katakan sampai kira. Dalam nama Yesus dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tiada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, yang buta melihat. Dalam nama Tuhan Yesus, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang lumpuh berjalan. Haleluya, katakan pada saat ini, terimalah berkat daripada Tuhan. Bapa, terima kasih kami sudah menerima segala yang baik daripadamu, segala keindahan daripada kemuliaan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami, dan biarlah kami menerima segala berkat daripada ibadah kami. Tuhan yang sudah memanggil-Mu, Tuhan yang sudah memilih-Mu, Dia yang sudah menetapkan Engkau menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Bahkan Dia memberikan daripada embun yang terbaik, dan memberikan daripada tanah-tanah yang membuat bertumbuh menjadi berkat bagimu. Dan biarlah kasih karunia-Nya dan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal hadir dalam kehidupanmu, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus penebus Tuhan Raja kita semua yang percaya dan menerima berkat ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tiada yang mustahil. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Bapak Yesus memberkati kita Dalam semua. nama Tuhan Yesus, kita melihat. Dalam nama Tuhan Yesus, yang
Tuhan Yesus yang ku tak melihat, dalam nama Tuhan Yesus yang lumpuh berjalan. Iblis dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil dalam nama Tuhan Yesus.